Halo, terima kasih sudah mengklik video dan selamat datang di Zero Point. Oh ya guys, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk siapkan cemilan kalian sambil rebah santai dan buka pikiran lebar-lebar. Karena kali ini kita akan masuk ke dalam cerita kriminal yang luar biasa unik, yaitu pembunuhan brutal yang saksinya tidak ada, rekaman CCTV-nya tidak ada, dan senjata pembunuh juga tidak ada. Tapi ada satu hal yang tertinggal, satu petunjuk kecil yang menempel di lantai selama 30 tahun, yaitu jejak telapak kaki. Dan jejak itulah yang akhirnya membawa kita ke pembunuhnya. Inilah kisah tentang Jenny Childs, seorang wanita yang hidup di pinggiran tapi dibunuh dengan cara yang mengerikan. Lalu bagaimana satu tisu bekas dan teknologi baru akhirnya bisa memecah kebekuan misteri berdarah ini sejak tahun 1993. Minneapolis tahun 90-an bukan tempat yang nyaman bagi orang miskin. Kota ini sedang bangkit dari gelombang kriminal akhir 80-an. Tapi distrik Powderhorn masih jadi sarang prostitusi dan narkoba. Dan disinilah Jenny Childs tinggal. Seorang wanita berusia 35 tahun yang ceria, suka motor, suka musik rock, dan suka berdansa. Tapi di balik senyumnya tersimpan kehidupan yang sangat keras. Jenny adalah pekerja seks, bukan karena dia mau, tapi untuk bertahan. Dia tinggal di Hearst Towers, apartemen subsidi di Pillsbury Avenue. Tempat itu seperti dunia kecil yang keras, dan isinya orang-orang yang sama berjuang buat hidup. Ia dikenal ramah dan tidak pernah cari masalah. Banyak penghuni lain yang menganggapnya seperti tetangga favorit. Orangnya supel, kadang suka masak bareng, tapi hidup di lingkungan seperti itu tentu tidak bisa benar-benar aman. Pada siang hari tanggal 13 Juni 1993, cuaca cerah, hangat, khas musim panas di Minneapolis. Tapi dalam gedung apartemen Hearst Towers ada yang tidak biasa. Seorang penghuni lantai bawah melapor ke petugas apartemen kalau ada air yang menetes dari langit-langit rumahnya. Petugas pemeliharaan naik ke atas lalu mengetuk pintu-pintu satu persatu, mencari sumber yang bocor. Sampai akhirnya ia berhenti di depan unit 1403, unit milik Jenny Childs. Petugas lalu mengetuk pintu apartemen, tapi tidak ada jawaban. Lalu diketuk lagi lebih keras, dan masih sama, tetap tidak ada jawaban. Tapi ada sesuatu yang terdengar dari dalam, yaitu suara air mengalir dari kamar mandi, yang terus menyala tanpa henti. Karena situasi dianggap darurat, manajer gedung dipanggil. Mereka ambil kunci cadangan dan perlahan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, gelombang panas dan bau menyengat menyeruak keluar. Dan yang mereka lihat sangat mengerikan. Jenny Childs ditemukan tak bernyawa, tergeletak di lantai kamar mandi tanpa busana kecuali kaos kaki yang masih menempel di kakinya. Darah memenuhi ruangan, dinding, tirai shower, dan lantai. Air dari shower masih mengalir menciptakan genangan merah muda yang licin dan pekat. Jenny ditusuk 65 kali. Luka tusukan di leher, dada, punggung, dan lengan. Tanda-tanda perlawanan juga terlihat, kuku-kukunya patah, dan ada luka cakar juga di tubuh Jenny. Semua menunjukkan bahwa Jenny mencoba melawan sampai nafas terakhirnya. Tapi yang paling mencolok bukan jumlah tusukannya, melainkan cara tusukan itu dilakukan. Cepat, berulang, dan tanpa ragu-ragu. Seolah ada emosi yang meledak di balik setiap tikaman. Ini bukan kejahatan acak, ini serangan yang sangat pribadi. Dan pelakunya meninggalkan sesuatu, satu jejak kaki basah bertelapak telanjang, mengarah dari kamar tidur ke lorong pintu depan. Dan itu satu-satunya petunjuk yang nyata. Tim forensik tiba tak lama setelah itu. TKP segera dipasangi garis polisi. Petugas mulai menyisir setiap sudut unit 1403. Selimut terlipat rapi tapi penuh darah. Handuk menggumpal di lantai masih basah. Kaos berwarna merah terlempar ke pojok ruangan. Semua barang dikumpulkan, dikemas dalam kantong plastik sebagai bukti. Dari wastafel mereka mengambil swab. Dari gagang pintu mereka kumpulkan sidik jari. Tapi hasilnya tidak ada. Tidak ada cetakan yang jelas. Tak satu pun sidik jari yang bisa digunakan. Namun satu hal yang mencolok, Jenny ditemukan masih memakai kaos kaki. Artinya, jejak kaki basah itu bukan milik korban,
melainkan milik pembunuh. Terdapat bentuk tumit, lengkungan di tengah, dan 5 jari yang terlihat samar-samar. Jejak itu membentuk pola menuju keluar, seolah si pelaku berjalan tenang setelah membunuh tanpa alas kaki. Tapi pertanyaannya, kenapa pembunuhnya tidak memakai alas kaki? Apakah ia masuk dengan kaki telanjang? Atau melepas sepatunya begitu masuk? Atau ia tahu apa yang ia lakukan dan sengaja ingin tak meninggalkan suara? Polisi mencoba mengukur panjang jejak kaki, membandingkan bentuk telapak dengan database pola kaki. Tapi di tahun 1993 teknologi masih terbatas. Footprint analysis belum seakurat sidik jari. Dan hasilnya tidak bisa disimpulkan secara ilmiah. Lalu tim forensik mengecek darah di beberapa titik. Dan mereka menemukan sesuatu, bukan hanya darah Jenny yang ada di situ, tapi ada DNA lain. Kemungkinan dari luka goresan saat perkelahian. DNA itu kemudian diuji di laboratorium. Profil genetik pelaku berhasil dibuat lengkap. Tapi ketika dimasukkan ke sistem nasional, tidak ada kecocokan, tidak ada nama, tidak ada identitas. Dan sejak saat itu, kasus Jenny Child masuk ke rak cloud case, yang artinya semua bukti sudah dikumpulkan, semua saksi sudah diperiksa, tapi tidak ada cukup bukti untuk menangkap atau mendakwa pelaku. Setelah penyelidikan awal gagal mengidentifikasi pelaku, kasus pembunuhan Jenny Childs mulai kehilangan perhatian. Di kantor polisi, berkasnya dimasukkan ke rak yang penuh dengan file bernama sama, yaitu cloud case. Tidak ada bukti baru, tidak ada tersangka, tidak ada penangkapan. Selama bertahun-tahun tak ada satupun langkah maju. Petugas baru datang dan pergi. Penyelidik lama pensiun, namun satu orang tetap tertarik, yaitu detektif Chris Becker. Ia menyimpan salinan catatan sendiri, dan setiap berapa tahun sekali ia mengajukan proposal ke kantor untuk membuka ulang kasus ini. Hampir selalu ditolak. Alasannya klasik, dana terbatas, kasus lebih baru lebih penting, prioritas berubah. Tapi Chris tidak menyerah. Tahun 2010 ia mulai mengikuti perkembangan teknologi DNA baru. Tahun 2016 ia mengikuti pelatihan tentang genetik forensik. Dan pada tahun 2018 semuanya berubah. Tahun 2018 jadi tahun penting dalam sejarah kriminal modern. Seorang pensiun polisi di California berhasil menangkap pelaku dengan sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak bisa digunakan polisi, yaitu tes DNA publik. Jadi cara kerjanya seperti ini. DNA pelaku diambil, lalu dibandingkan bukan ke database kriminal, tapi ke situs silsilah keluarga, seperti GEDmatch atau Family Tree DNA. Kalau pelaku tidak terdaftar, tak masalah. Jadi kalau seandainya DNA pelaku tidak terdaftar di situs tersebut, hal itu tidak masalah, karena DNA ini bisa cocok dengan kerabat jauhnya, seperti sepupu, ponakan, sepupu 2 kali, dan seterusnya. Dari kecocokan itu bisa dibangun pohon keluarga besar, sampai akhirnya bisa mengkerucut ke satu orang. Detektif Chris Becker mengikuti pelatihan teknik itu di Quantico, dan dia tahu ini saatnya untuk membuka kembali kasus Jenny. Sampel DNA pelaku dalam kasus Jenny yang telah disimpan 26 tahun dikirim ke laboratorium khusus. Dari situlah dibuat ulang profil genetik rinci dan diunggah secara anonim ke situs silsilah. Akhirnya kecocokan mulai muncul, bukan orang tua atau bukan saudara kandung, tapi sepupu generasi ketiga. Seorang genealogis forensik dilibatkan. Tugasnya menyusun pohon keluarga berdasarkan DNA ini. Butuh waktu berbulan-bulan. Data yang digunakan dari akte kelahiran, kematian, perkawinan, bahkan alamat pemilih. Dan dari 1.400 nama yang muncul, hanya 2 orang yang cocok dengan semua parameter. Usia, lokasi, rambut, jejak histori di Minneapolis tahun 1993. Dan salah satu dari mereka adalah Jerry Arnold Westron, nama yang selama 26 tahun tidak pernah muncul di radar polisi. Tapi polisi belum punya bukti yang kuat untuk menangkapnya.
yang mereka punya masih bersifat tidak langsung. Polisi butuh sesuatu yang segar, DNA terbaru, yang diambil langsung dari orangnya. Jerry Arnold Westrom, lahir tahun 1966, dibesarkan di Shanty, Minnesota. Sekitar 1 jam perjalanan dari Minneapolis, ia adalah ayah dari 3 anak, pemilik usaha distribusi daging beku. Sosok di mata publik tampak sangat biasa. Catatan hukumnya bersih, hanya pelanggaran lalu lintas ringan dan 1 kasus dui. Tidak ada kekerasan, tidak ada dugaan kriminal berat. Tapi dari penyelidikan lebih dalam, ternyata Jerry pernah tinggal di Minneapolis antara tahun 1991 sampai awal tahun 1994. Dan alamat terakhirnya di kota itu hanya 3 blok dari Hart Towers, tempat tinggal Jenny. Dalam berkas lama tercatat nomor telepon Jerry pernah terhubung ke beberapa pagar dan nomor pekerja seks, termasuk di kawasan sekitar Pillsbury Avenue. Polisi mulai mencocokkan pola, tahun, lokasi, perilaku, dan motif diam-diam untuk menghilang dari jejak digital. Tapi polisi tidak bisa langsung menangkapnya, tidak bisa langsung menggeledah rumahnya. Mereka butuh bukti kuat lebih dulu, dan satu-satunya cara untuk membuktikan yaitu mereka harus dapat DNA langsung dari Jerry. Tanpa dia tahu, Januari 2019, polisi menyusun rencana. Mereka mengetahui Jerry suka menonton pertandingan hoki lokal di sebuah arena kecil dekat rumahnya di Shanty County. Mereka mengirim tim pengintai menyamar sebagai penonton biasa, menunggu Jerry datang ke tribun, dan benar saja sore itu Jerry muncul, mengenakan jaket tebal dan topi tim favoritnya. Ia membeli hotdog, minuman ringan, dan tisu untuk membersihkan tangannya. Setelah selesai makan, ia buang tisu itu ke tempat sampah umum. Dan polisi langsung bergerak mengambil kantong sampah, mengemasnya dengan bukti forensik. Tisu itu dikirim ke lab secepatnya, dan hasilnya keluar berapa hari kemudian. DNA dari tisu itu 100% cocok dengan DNA darah pelaku yang ditemukan di TKP pembunuhan Jenny. Setelah 26 tahun, teka-teki itu akhirnya pecah. Polisi punya nama, polisi punya bukti, dan siap bergerak untuk menangkap si pelaku. Tanggal 13 Februari 2019, tim kepolisian Minneapolis mendatangi rumah Jerry. Mereka membawa surat perintah penangkapan. Jerry tampak bingung saat pintu diketuk, tapi tidak melawan. Ia dibawa dengan tenang, diborgol dan dimasukkan ke mobil polisi. Di ruang interogasi, Jerry tetap tenang. Ia menyangkal semua tuduhan. Katanya ia tidak pernah kenal Jenny, tidak pernah masuk ke Hart Tower, bahkan tidak tahu siapa Jenny Charles itu. Penyidik menunjukkan bukti, tisu, DNA, dan jejak kaki, dan darah di 5 barang bukti. Jerry tetap menyangkal dan ekspresinya tetap santai, seperti orang yang yakin tidak akan tertangkap. Setelah interogasi selama 6 jam, Jerry dibawa ke tahanan. Jaksa kemudian mengumumkan secara publik ia akan didakwa atas pembunuhan tingkat 1 dan 2. Setelah 3 tahun penangkapannya, persidangan Jerry Westrom akhirnya dimulai Agustus 2022. Media mengikuti perkembangan kasus ini setiap hari karena kasus ini unik. Jaksa menghadirkan sejumlah ahli forensik. Mereka menjelaskan bagaimana tapak telapak kaki bisa dikenali, bahwa pola garis dan tekanan telapak setara uniknya dengan sidik jari. Mereka mempresentasikan animasi 3 dimensi, membandingkan jejak di TKP dengan bentuk telapak kaki Jerry. Hasilnya nyaris identik, deviasi di bawah 1 mm. Mereka juga membahas tisu dari arena hoki. DNA dari tisu itu cocok di 5 titik bukti yang ditemukan di TKP Jenny. Pengacara Jerry berusaha menepis, katanya DNA bisa saja dipindahkan. Katanya footprint tidak seakurat sidik jari. Tapi juri tidak butuh waktu lama. Setelah 8 hari persidangan dan hanya 2 jam perundingan, mereka kembali ke ruang sidang dengan keputusan bulat, yaitu Jerry Westrom bersalah. Tanggal 9 September 2022, hakim menjatuhkan hukuman maksimal penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 30 tahun. Ibu Jenny hadir di ruang sidang. Ia menangis saat mendengar vonis dan berkata, "Saya harap tiap malam saat kau menutup mata, kau akan melihat wajah anak saya."
Jerry tidak berkata apapun, wajahnya datar, duduk membisu, mata menatap kosong. Berapa bulan kemudian, tim pengacaranya mengajukan banding ke Mahkamah Agung Minnesota. Mereka mempertanyakan keabsahan footprint analysis. Mereka juga memprotes pengambilan DNA dari tisu tanpa izin, tapi semuanya ditolak. Mahkamah menyatakan bukti-bukti sah. Pengambilan DNA di tempat umum tidak melanggar hukum dan footprint analysis diterima sebagai teknik forensik. Jerry tetap dipenjara pada usia 58 tahun dan tidak ada kemungkinan bebas sampai setidaknya usia 88 tahun. Kasus ini jadi tonggak sejarah bukan karena brutalnya, tapi karena cara penangkapannya. Satu jejak kaki dan satu tisu bekas. Kemudian kerja keras tanpa menyerah. Itu semua yang dibutuhkan untuk menuntaskan sebuah pembunuhan lama. Kini kisah ini jadi dokumenter viral yang berjudul Footprint to Murder. Ditonton jutaan orang dan membuka jalan bagi penyelesaian cloud case lainnya. Banyak departemen kepolisian kini membentuk unit genealogi sendiri. Dan kasus Jenny Charles dijadikan modul pelatihan untuk membuktikan satu hal, tidak ada kejahatan yang benar-benar bisa dikubur. Jenny bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi kisahnya mengubah dunia forensik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Klik like dan share kalau kamu suka konten investigasi seperti ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Zero Point.